persiapan perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Lubang Jepang ini total panjang di bawah permukaan tinggi kurang lebih ada 5.200 meter. Tapi yang dibilang menjadi objek wisata 1.400 meter yang akan kita lalui nanti. Dan yang kita lalui nanti hanya 400 meter saja. Untuk dokumentasi Pak, apa mau ambil foto? Ini kan lagi, ini kan nggak ada. Tinggal gini-gini kan aja, cepret. Gitu. Lalu tangga di depan hanya sampai saja. Nah, di situ di dalam sudah rata semuanya. Nah, ini di dalam baru kita jumpai 21 kamar-kamar Jepang yang mana connecting corridor di dalam. Ada 44 simpang. Yang nomor 2 ini ada 6. Pernah dulunya digunakan sebagai gudang senjata dulunya bagi Jepang. Dan ada 15 ruang lagi, 2 bekas ruang makan Romusa yang mengerjakan beban Jepang ini, 1 ruang sidang, dan 12 lagi digunakan sebagai tempat tidur dan istirahatnya tentara militer Jepang. Dalamnya pun dilengkapi dengan 2 pintu pelarian yang tembus ke hutan. Antum nggak apa-apa? Dilengkapi dengan cara bawah tanah. Di sini ada dapur. Dapur ini nggak boleh foto bertiga. Baji. Oleh Jepang sebagai dapur eksekutif. Foto 2. Mereka bantai para Romusa dulu. Nah, Oke. tetap dibunuh oleh Jepang bukan ini juga ada lubang. Makin deras. Malam dan sini itu nggak pernah tidur karena Jepang mengejar waktu dan alat digunakan untuk membuat lubang Jepang dia gunakan cangkul bukan pakai mesin. Makanya dulu dalam sini banyak yang meninggal lah gitu dalam sini. Boleh dibilang satu pun tak ada yang hidup. Nah, lubang Jepang belum sempat dipakai untuk Perang Dunia Kedua dikarenakan Hiroshima, Nagasaki dibom. Waktu ditinggalkan ini terowongan ini gua ini Jepang bunuh semua kerja paksa di sini, dimatikan semua. Makanya lubang Jepang ditemukan 1 tahun kita merdeka baru ditemukan. Nah, mereka ditemukan di sini sudah keadaan jadi tulang belulang. Makanya banyak baca-baca lah ya. Ayo. Jadi untuk lubang Jepang, Ya. ini Jepang ya, kalau sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara, angin masuk dari sini. Jadi kalau dulu ini digunakan Jepang sebagai pintu pelarian atau pintu rahasia. Jadi masuk pintu pelarian seandainya Jepang itu dikepung, terdesak oleh lawan mereka akan lari pintu sini. Mengapa mereka melarikan diri pintu sini? Sebab di bawah itu hutan, tidak ada rumah penduduk. Jadi mereka lari pun tidak ada penduduk yang mengetahui. Makanya pintu pelarian itu Pak ya Bu Jepang bikin ke arah hutan. Itu rombong Bapak juga itu. Coba ditengok dulu, kasihan kita nanti. Bukan. Dalam Ibu lewat aja Bu. bukan ya. Bukan. Jadi mereka disinilah Jepang itu melarikan diri. Nah, lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi ini bukan di sini saja, tapi yang dibuka wisata memang yang di sini. Sebab sirkulasi udara atau ventilasi udaranya mencukupi. Nah, di bawah Jam Gadang itu ada lubang Jepang, Ngaresiano, Bukit Canggang, Sporonda Benteng. Itu digabung semua lebih kurang 6 kilo lah lebih. Gitu. Sekota Bukit Tinggi. Nah, tapi lubang Jepang belum sempat disambung karena Hiroshima, Nagasaki dibom. Nah, Romusa dulu dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jadi Bapak tahu Ibu dari mengapa mereka dibawa dari luar kota Sumatera ya, luar Pulau Sumatera? Dikarenakan dulu Jepang memanfaatkan perbedaan bahasa kita. Karena Jepang tahu Indonesia ini bermacam-macam suku, kebanyakan masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi itulah taktik Jepang seandainya mereka sempat lari. Pertama, mereka tidak tahu daerah Bukit Tinggi. Yang kedua, mereka tidak bisa berkomunikasi sama penduduk sini karena perbedaan bahasa. Nah, itu taktik Jepang atau strategi Jepang dulu. Tadi juga Jepang. Kalau orang Bukit Tinggi mereka datangkan kerja di sini sempat lari, dia tahu daerahnya sendiri. Iyalah. Bahasa pun sama. Makanya mereka datangkan dari luar ke Ini Jo. Nah, ini amunisi. Yang Ruang ketiga, amunisi. ya, yang ketiga, yang kedua kan dipagar juga. Itu rencana ke depan dijadikan mini teater macam bioskop mau dibikin. Itu film akan diputar, film sejarah perjuangan bangsa Indonesia nantinya. Nah, kalau sekarang ini Bapak Ibu ini berada kedalamannya dari atas ke bawah itu ada 40 meter. 40 meter kita bawah tanah. Jadi Jepang bikin memang sengaja 40 meter karena waktu lubang ini dibikin dia sudah teliti disesuaikannya dengan kekuatan bom dulu. Jadi kalau dibom dengan kekuatan bom dulu itu tidak runtuh, nggak tembus ya. Jadi bisa menahan ledakan bom itu seberat 500 kilo lebih. Tapi bom dulu Pak ya Bu ya. Kalau bom sekarang udah canggih ya. Nah, tanah pun bukan tanah biasa ini, tanahnya tanah kapur. Bukit Tinggi kebanyakan tanah kapur, salah satu bahan baku semen. Jepang memang pilih-pilih tempat untuk bikin
pertahanan mereka ya pilih di Tanah Kapur. Makanya ada Kalau daerah lain misalnya Bapak dari mana ini ya? dari Medan, tebing tinggi. Kalau Medan tebing tinggi orang gali sumur, ada orang gali sumur. Ada. Ada berapa dalam orang menggali gitu. Paling 5 meter. Di sini 40 meter nggak ada air. Di sini cowok-cowok kalau lah. menggali sumur harus melebihi dalam 100 meter. Waduh. Nah, 100 meter baru dapat air. Makanya Jepang pilih kota Bukit Tinggi, bukan dari daerah lain. Iya, Bukit Tinggi pun strategis dipakai untuk perang jauh dari laut. Iya. Nah, dia sebuah bukit, makanya Bukit Tinggi namanya. Iya. Pas, cas. Jadi ini amunisi juga, Jo. Nah, ini amunisi Yang keempat. Amunisi yang keempat. Jadi ini ada kotak kaca ya. Kotak kaca ini untuk tempat meletakkan benda-benda yang pernah dijumpai di lubang Jepang. Nah, dulu kan dijumpai ada senjata, ada peluru ya, dijumpai di amunisi ini. Tapi senjata tuh nggak banyak gitu Pak ya Bu ya. Karena belum sempat dipakai untuk perang. Jadi benda-benda itu ditaruh ke dalam sini nantinya. Jadi kita masuk, kalau udah selesai bisa melihat peninggalan Jepang. Ini dari tahun 42. Oh bukan, ini sudah kita yang bikin. Pemda Pemkot Bukit Tinggi. Nah, 40 meter ke atas nih, di atas sekarang rumah-rumah penduduk jalan. Oh, di atas ini rumah penduduk, Jo. Iya, rumah-rumah penduduk jalan, tempat parkir mobil. Jadi sejauh ini nggak pernah mengalami rubuh gitu. Nah, kalah ya sampai sekarang ya. Mudah-mudahan ya. Nah, lubang Jepang kan waktu gempa 2009 yang di Padang Pariaman, terus yang di Pasaman kemarin, yang rusak lubang Jepang tuh semen aja yang rontok atau Oh, lepas. termasuk itu yang kayak gitu. Itu ya. Semen aja, kalau tanahnya tidak ada yang runtuh. Iya. Nah, sebab kalau tanah yang mengandung air tanpa gempa pun kadang runtuh dia. Iya. Makanya kalau orang bikin tambang kadang dia pakai penyangga karena tanah nggak cocok gitu. Kadang mengandung air gitu. Iya. Jadi Jo, ada nggak larangan khusus Jo untuk orang masuk lubang Jepang Di ini? dalam sini ya, larangnya mungkin kita Larangan. tahu ya, karena di sini yang tempat kita kunjungi ini kan istilahnya tempat pembantaian ya. Iya. Banyak yang meninggal. Nah, dengarin Jadi nih. kita masuk ke dalam itu pasti berpikir juga untuk berkata yang bukan. Mungkin kita nggak mau ya. Iya, Jo. Karena boleh dibilang mereka meninggal semua. Nah, ini yang keenam, yang terakhir. Nah, ini kotak kaca ke depan dijadikan maket. Maket itu miniatur lubang Jepang sekota Bukit Tinggi. Karena tempat lain seperti di Bawah Jam Gadang kita memang tidak dibolehkan masuk. Sebab kalau kita paksa masuk, makin ke dalam oksigen akan menipis. Jadi bahaya. Iya. Di Bawah Jam Gadang ada lubang Jepang, Aresiano, Bukit Cangang, Sporong, dan Benteng. Nah, rencana Jepang dia mau gabung, tapi Jepang keburu kalah. Hiroshima, Nagasaki di bawah. Oh. Jadi akses keluar cuman dari pintu kita masuk ini aja, Jo? Nanti kita keluarnya di mana? Balik lagi atau mana? Kita keluarnya di mana? Ya udah, kayak keluar tempat yang lain pun nggak apa-apa, nggak mesti dari yang tadi. Tapi jalan juga ke atas. Iya, nggak apa-apa. Nah, saya bagi cerita di sini. Oke. Nah, sekarang kita berada simpang 3 lubang Jepang ya, pertigaan. Semua dalam 21 lorong atau kamar-kamar. Jadi sudah 6 amunisi. Jadi dari atas sana sampai ke bawah sana sebelah kiri ini ada 15 lorong. Jadi 15 lorong ya, itu digunakan Jepang. 2 itu ruang makan untuk kerja paksa. Ini 1, di atas 1 lagi. Nah, rakyat Indonesia yang bikin lubang Jepang, Jepang juga kasih makan. Kasih makan, tapi mereka dikasih makan tuh nggak sebanding. Mereka dikasih makan tuh cuma 1 kali. Sedangkan semasa penggalian lubang Jepang, mereka dikerjakan 24 jam. Tidak pernah tidur. Ya. Nah, mengapa mereka dikerjakan 24 jam? Dikarenakan faktor alat cuma dulu cangkul. Nah, cangkul dan Jepang mengejar waktu. Otomatis di sini paling lama bertahan di dalam sini. Udara nggak bagus juga ini Bu ya Pak ya. Bercampur dengan debu tanah dan asap obor penerang dulu. Nah, lembab dingin. Nah, mereka kebanyakan sakit ya, kelaparannya itu sakit. Yang sakit dimasukkan penjara, tidak ada diobati oleh Jepang. Sebab kalau diobati oleh Jepang butuh waktu untuk mereka sembuh. Jepang gampang aja masuk penjara, meninggal, dibuang, cari ganti yang baru lagi yang lebih kuat lagi tenaganya. Nah, makanya lubang Jepang diperkirakan sekota Bukit Tinggi itu makan korban ratus ribuan orang yang meninggal. Waduh.
Udah nampaknya mulai seram nih. Yang penting jangan mencar-mencar dari rombong aja. Iya, ayo. Woi, jangan hanya mencar ya. Kalau rombong ini aja. Takut nanti hilang pula satu. Enggak, maksudnya mencar, jangan. Ayo. Nah, untuk lubang Jepang ini Jepang bikin satu lorong ini paling luas. Ini digunakan Jepang sebagai ruang rapat atau ruang meeting. Mengapa Jepang bikin lorong ini seperti ini besar ya? Bukan seperti yang lain persegi, Pak. Ini digunakan Jepang sebagai ruang rapat. Jadi tujuan Jepang kalau dibikin sebesar ini, mereka berbicara, suara itu akan bergema. Nah, mereka kalau berkomunikasi tidak perlu pakai pengeras suara. Contoh seperti ini. Teredam. Makanya dia desain setengah lingkar atau bulat, beda sama yang lain. Yang lain persegi dia bikin. Iya ya. Nah, di sini waktu ditemukan bukan kayak kosong ya. Lorong-lorong yang ditemukan dalam sini seperti amunisi, ada senjata, ada peluru. Nah, disimpan di museum di atas yang ada pesawat. Nah, ruang makan ditemukan tempat makannya dari batok kelapa, gelas dari bambu. Terus ruang sidang temukan meja-meja, ada kursi-kursi juga. Terus barak militer itu terbuat dari bambu, barak-barak mereka. Jadi kalau Jepang itu ada tidur, mana kita enggak. Sedihnya. Jadi Jo, ini kok agak dingin karena ventilasi udara sana itu. Nah, lubang Jepang kita bisa merasakan kalau masuk ke dalam lubang Jepang dengan panjang 1,5 km itu udara tetap dingin, ya, tetap dingin, tetap sejuk. Dikarenakan lubang Jepang ini memiliki 6 pintu. 6 pintu itu kita gunakan sekarang ini sebagai ventilasi udara. Angin masuk dari pintu-pintu tadi. Pantas. Nah, pas turun tangga 1, 2 yang benar, 3. Terus di sebelah sini ada 3 lagi. Dia 7 sama cerobong asap yang di dapur. Nah, ini di semen tahun 2004. Nah, lorong yang sisa ini digunakan Jepang sebagai barak. Jadi semua lengkap ya. 21, 6 gudang senjata, 2 ruang makan, 1 ruang sidang, 12 barak militer Jepang. Nah, itulah kenapa lubang Jepang dingin. Itu makanya di Kota Bukit Tinggi yang di bawah jam gadang itu nggak dibuka objek wisata sebab pintu masuk 1. Kalau kita masuk oksigen tuh nggak cukup. Menipis, bahaya. Menipis dia. Kayak gali sumur aja, orang gali sumur paling dalam 20 meter pasti oksigen tuh agak kurang, agak pengap. Nah, kalau yang ini Center. satu lorong ini ya, dia ada 4 ini seperti ini. Tapi banyak yang nggak suka ya, pengunjung yang masuk kebanyakan nggak suka. Mengapa nggak suka? Ini rencana jadikan kantin atau kafe. Cuma kalau kantin sini kan merusak, kotor asap. Juga kalau di sini makan pandang kita dinding ini aja. Bagusnya di atas itu ya, sambil makan bisa lihat pemandangan. Nah, mau dibikin kafe atau kantin untuk pengunjung gitu. Nah, ini pintu pelarian. Jadi pintu pelarian ini maksudnya lawan Jepang kan untuk perang. Mereka kalau dikepung terdesak lawan mereka larinya pintu sini. Nah, mengapa mereka lari ke sini? Sebab ujung sana tembusnya jurang, lembah. Jadi mereka lari pun tidak ada penduduk yang tahu. Jadi sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa melihat dapurnya. Sayang udah sampai sini nggak lihat dapur rugi. Karena poinnya di sana. Ini waktu gempa ya 2009 yang di Padang. Kalau teman-teman yang lainnya udah melihat dapur. Baru setelah melihat dapur, baru kita keluar. Berapa ya Bu ya? Ini waktu gempa 2009 yang di Padang, Pariaman. Pintu dapur. Alah Jo. Alah. Ini jamaah kami juga nih Pak. Ya. Ayo. Udah. Ini bukan. Nah, di sini kita lihat dapur penjara. Ini belum disemen Jo? Belum. Ini asli lubang Jepang. Inilah aslinya. Jadi yang asli ini Pak ya boleh ditinggalkan. Nah, mungkin tadi ada yang belum tahu fungsi seperti ini. Lekas turun tangga, lekukan di dinding ini ada kegunaannya. Itu untuk peredam suara.
ya, supaya suara kita nggak bergema di dalam terowong ini. Jepang bikin dinding tidak rata. Kalau Jepang bikin rata atau bergema, otomatis suara-suara sana didengar sampai ke pintu-pintu keluar dia. Karena pasti di dalam sini ada suara tembakan, teriakan orang, ya, karena mereka juga disiksa dalam penjara itu. Oh, ini penjaranya nih. Iya. Ayo. Ini guys, kita menuju penjara lubang Jepang guys. Oh, dapurnya. Nah, ya kita yang bikin. Pemerintah kalau zaman Jepang dia dari balok kayu. Boleh maju ke sini, Pak? Nah, ini Pak, ini penjara. Jadi kalau yang besi sudah bikinan baru. Sudah bikinan baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, dan penjara ini bukan sepanjang ini, dia panjang ujung sana. Nah, sekarang kita lihat lebih kurang 3 meter saja. Jadi waktu renovasi lubang Jepang pertama kali 1985, itu bentuk lubang Jepang jalan ini rendah seperti amunisi yang pertama tadi. Nah, ditambah ke dalamnya tanah sebagian dibuang sini. Nah, fungsi penjara ini kerja paksa dulu kebanyakan mereka sakit. Ya, sakit, mungkin ada juga yang melawan, yang membangkang ya. Mereka masuk dalam sini, dibiarkan berhari-hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mereka meninggal. Nah, yang meninggal bukannya dikubur oleh Jepang, dikeluarkannya. Bukan dikubur. Setelah mereka disuruh kerja dalam sini 24 jam, makan cuma 1 kali sehari, sakit tidak diobati, dibiarkan sampai meninggal, dikerjakan sampai meninggal, disiksa juga. Nah, setelah meninggal bukan dikubur, dibuang juga oleh Jepang. Oh, berarti nggak tinggal di sini, Jo? Enggak. Itu pun bukan dikubur oleh Jepang, mereka juga buang tempat pembuang mayatnya. Ini dapur. Makan 1 kali kan, kita kerja 24 jam. Ayo, masuk. Tidak apa-apa, banyak kerja daripada di belakang sana nanti. Masuk aja. Masuk aja. Inilah posisi dapur ya guys. Nah, ini dapur, tapi dapur bukan untuk memasak bagi Jepang, Pak ya, Bu ya. Untuk dapur ini hanya kamuflase atau tipuan saja. Mengapa Jepang bikin bentuk seperti dapur? Untuk mengelabui kerja paksa masih hidup. Jadi tujuannya supaya kerja paksa masih hidup sampai sini dia tahu hanya ini sebuah dapur. Sebab kalau Jepang gunakan ini dapur untuk memasak, otomatis sabun keluar dan cerobong ini mengarah ke kampung orang. Orang kan tahu. Nah, seperti pembuang sampah bukan untuk buang sampah, dipakai Jepang untuk buang mayat kerja paksa. Setelah meninggal mereka dibuang sini. Ini sebelum dibeton tadi semen, untuk tingginya setinggi ini itu dikecilkan supaya pengunjung tidak masuk. Nah, ini tembusnya air sungai. Jadi mereka dulu Pak Ibu itu dihanyutkan oleh Jepang, bukannya dikubur. Jadi tidak perlu mengubur, mereka dibawa air sungai itu sepanjang 17 kilo. Tapi kebanyakan tidak dibawa air sungai karena di bawah sampai sekarang masih hutan. Mereka kebanyakan dimakan binatang buas kayak ular, kayak biawak itu masih ada. Yang cerobong asap bukan untuk keluar asap, tapi dipakai untuk mengintai penduduk. Jepang naik ke atas, sampai di atas dia melihat kampung orang, jalan, rumah-rumah penduduk. Nah, kalau ada penduduk mau ke pusat kota, Jepang tangkap di pintu penyergapan. Mengapa penduduk itu ditangkap di Jepang? Karena mereka ke pasar itu menjual hasil panen. Kebanyakan berkebun. Nah, mereka kebanyakan berkebun ubi-ubian. Untuk makanan. Nah, untuk makanan. Nah, hasil panen itu diambil, orangnya ditangkap, diantar ke daerah lain untuk dikerja paksakan. Nah, itu yang dikasih makan untuk kerja paksa. Nah, kerja paksa itu dikasih makan ubi-ubian itu tanpa dimasak. Dikasih mentah aja, istilahnya untuk menganjal perut aja. Jadi kayak contoh, ubi itu kan enak juga mentah. Ubi jalar itu, merah itu. Jadi dapur bukan untuk masak bagi Jepang. Untuk ngelabui. Berarti ini Jo? Nah, ini bikinan baru, semen bikinan baru. Oh, yang asli ada sini. Iya, atas dulu tanah semua. Balai-balai terbuat dari bambu atau kayu. Ngeri juga ya. Makanya sejarah sama dapur itu Pak ya, Bu ya, dibikinnya di desa. Jadi yang meninggal itu mereka. Sini beri putui. Pak? Ayo, ada pertanyaan? Kalau enggak, inilah sejarah lubang Jepang itu Pak ya. Banyak yang meninggal dulunya. Kalau Jepang memang terkenal sadis penjajahnya. Jadi sekolah kita hidup di zaman sekarang. Ya. Tapi karena kekejaman Jepang, mungkin di atas nggak merestui ya, dibomlah negara mereka. Hiroshima dan Nagasaki Jepang kalah. Itu kan efek bom atom itu kan mengerikan juga itu, ya, radiasinya. Iya. Nah, kita keluar sini
Jadi seperti saya pemandu di sini nanti untuk biaya dia pemandu kan tidak digaji, sama dengan di depan itu rombongan bapak ibu juga, itu tip pribadi masing-masing. Kalau ngasih 10.000, 20.000, 1 juta, kami mobil, saya terima dengan ikhlas. Masya Allah. Ayo kasih sedekah. Tapi nanti satu orang aja, pas pintu kita keluar nanti. Yang penting ikhlasnya. Iya, siap. Jadi kami dari tadi kan udah dijelasi panjang lebar. Kami belum tahu siapa nama Ajo. Nama saya Nedi. Ya. Ini lisensi saya. Apa marganya Jo? Saya Jambak. Jambak. Jadi tinggi ya. Iya, saya mutawib mereka. Saya membawa mereka wisata religi Jo. Religi. Iya. Kesini baru ini Jo, membawa ke Lubang Japang baru ini perdana kami kesini Jo. Makanya kalau ini lancar, nanti kemudian ada kita buka lagi seperti ini, nanti kita ketemu lagi. Ajo Nedi ya. Nah. Kalau yang satu tadi kan ketua rombongan udah sampai sini. Iya. Itu udah sering. Iya, udah kesini. Mereka itu yang awalnya lihat bagaimana di sini, makanya mereka berani ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ini yang ini rencana depan ini mau dibikin salah atau di untuk tempat sholat ya. Nah, ini ada toiletnya juga mau dibikin. Nah, di sini memang dibikin salah. Kita sambil mendoakan arwah yang di sini juga. Iya. Ini kita keluar dan menuju Nah, ini jadi seperti saya bilang tadi, saya ucapkan sama panjang sama jalan panjang umur murah rezeki datang lagi sini. Amin. Jadi nanti untuk tipnya itu pribadi masing-masing. Ngasihnya ke siapa? Kajo? Sama saya aja satu-satu orang. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Jangan sampai kawan kita ada ketinggalan ya. Yang penting murah rezeki. Iya. Datang lagi. Ya, sama-sama. Ya. Hai Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Bu. Iya. Iya, koyo ya. Nanti balik ke kamar juga ada dua lagi kan. Iya aja. Nanti awak coba sampaikan sama nan lainnya. Saya aja. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Insyaallah luar biasa, tabarakallah. Datang berkunjung ke Jam Gadang, Sumatera Barat. Luar biasa, Rancak Wana ramai sangat. Bersama jamaah sederhana travel. Nah, ayo Ibu. Ayo. Ini bersama jamaah sederhana travel. Luar biasa, wajah-wajah letih. Karena tadi habis masuk dari Lubang Japang katanya. Jam berapa kita nasi? Mantap. Nasi bentar lagi kita informasikan. Nampaknya udah letih nih. Iya, dilut meneh. Luar biasa. Insyaallah. Ayo, alon-alon.